Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistia Rizky Solihah dengan NIM A510230173 dari kelas 4D PGSD FKIP UMS. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas penelitian pendidikan saya pada bagian bab 2 dengan judul Pengembangan LKPD Matematika berbasis Jarimatika untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian pada siswa sekolah dasar. Saya akan mempresentasikan bab 2 yang berisikan kajian teori, kerangka berpikir, dan keterbaharuan. LKPD adalah suatu media bahan ajar yang berbentuk media cetak yang berisi langkah, petunjuk, serta tugas untuk menentukan kompetensi peserta didik sesuai tujuan pembelajaran secara individu maupun berkelompok sehingga dapat mengintegrasikan suatu konsep pada kehidupan sehari-hari siswa. Benefit penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran yang pertama yaitu dapat meningkatkan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua, dapat mengembangkan suatu konsep pembelajaran. Yang ketiga, dapat mendorong siswa mampu memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. LKPD yang layak itu memiliki 3 syarat kriteria. Yang pertama yaitu syarat didaktif, yang kedua yaitu syarat konstruksi, yang ketiga yaitu syarat teknis. Jadi matematika itu berasal dari kata matematikos dari bahasa Yunani yang memiliki arti ilmu yang pasti. LKPD Matematika merupakan suatu media pembelajaran yang berisikan serangkaian pertanyaan dan tugas untuk mendorong siswa membangun pengetahuan matematika baik secara individu maupun berkelompok melalui pengalaman langsung dengan materi yang telah didapatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu LKPD Matematika berbasis Jarimatika. Jadi Jarimatika ini memiliki sejarah, ditemukan oleh Ibu Septi Penny Wulandari yang menemukan kekhawatiran pada anak kandungnya sendiri dan siswa-siswanya yang memiliki kekurangan atau kesulitan memahami konsep operasi hitung, terutama pada hafalan perkalian. Jarimatika merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan memanfaatkan jari-jari tangan. Karakteristik yang menonjol dari metode Jarimatika yaitu penggunaan alat tradisional berupa jari-jari tangan. Jarimatika ini juga melatih motorik halus pada siswa ketika menggerakkan jari-jari tangannya untuk meningkatkan minatnya dalam pembelajaran matematika yang mempermudah siswa lebih mahir mengimplementasikan operasi hitung perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong siswa memahami konsep operasi hitung dasar dengan konkret. Nah, artinya itu media ajar cetak yang berisikan langkah, tujuan, dan tugas mengenai konsep matematika untuk meningkatkan berpikir kritis dan kreatif siswa dengan menggunakan metode yang sederhana, yaitu dengan memanfaatkan jari-jari tangan untuk menyelesaikan operasi hitung yang sederhana. Untuk membiasakan, yang pertama, guru bisa mendemonstrasikan cara menyelesaikan perkalian dengan Jarimatika. Contohnya pada perkalian 6x8, pemahaman konsep perkalian. Pemahaman sendiri memiliki pengertian suatu kemampuan individu dalam menghubungkan suatu ide yang mereka miliki dengan pengetahuan yang telah ada. Konsep perkalian simpulkan pada penekanan pembelajaran bermakna yang menekankan pemahaman jangka panjang bagi siswa untuk memecahkan masalah. Terdapat indikator dapat mengimplementasikan perkalian. Yang kedua yaitu siswa dapat menerapkan konsep perkalian di luar hafalannya. Yang ketiga yaitu siswa dapat mendefinisikan konsep perkalian itu dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, terdapat instrumen yang bentuk tes tertulis atau wawancara. Itu bisa menggunakan rubrik penilaian dengan rumus pada gambar. Konsep perkalian ini diberikan pada fase B yang biasanya ada di kelas 3 dan 4. Capaian pembelajaran yang sesuai dengan Kemendikbudristek tadi bahwa peserta didik dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Sedangkan tujuan pembelajarannya menurut peneliti terdahulu itu bisa dengan siswa mampu melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan cacah sampai 100 dengan menggunakan bantuan benda konkret yang ada di sekitar serta gambar dan simbol matematika. Materi yang sesuai dengan perkalian di fase B, memanfaatkan benda-benda konkret pada lingkungan. Berikutnya, guru dapat menjelaskan hubungan antara penjumlahan berulang dengan perkalian. Siswa dapat memahami lebih
dalam tentang konsep perkalian itu dengan mempelajari sifat-sifat perkalian. Pembahasan terakhir pada kajian teori yaitu karakteristik siswa SD. Jadi menurut beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa karakteristik anak di usia sekolah dasar itu rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Maka dari itu penting bagi seorang pendidik menanamkan nilai keagamaan, sikap, dan moral yang baik sejak dini. Bagian kedua dari bab 2 yaitu kerangka berpikir. Jadi yang paling atas itu ada konsep perkalian yang langsung merujuk ke bawah karena konsep perkalian ini ditujukan pada siswa sekolah dasar. Konsep perkalian ini solusinya itu menggunakan LKPD matematika yang berbasis jarimatika untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian pada siswa sekolah dasar. Bagian terakhir dari bab 2 yaitu keterbaharuan. Nah, dari tabel ini saya mengambil 10 author atau penelitian terdahulu dengan keywords LKPD matematika, jarimatika, pemahaman, konsep perkalian, dan siswa sekolah dasar. Ini belum ada pembahasan yang keywordnya sama semuanya dalam satu judul penelitian. Jadi kesimpulannya bahwa judul penelitian saya itu masih dianggap terbaru karena keywords dalam penelitian saya belum ada yang menyamai dalam satu judul penelitian terdahulu. Baik, itu tadi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.